Kembali di Prime Show with Ira Kusno. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang ibu yang tengah hamil tua harus berlapang dada. Buah hati yang dikandungnya meninggal lantaran ditolak rumah sakit. Sesuai dengan protokol yang diterbitkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, semua ibu hamil yang akan melahirkan wajib menjalani pemeriksaan COVID-19. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Selamat malam Pak Gubernur. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, waalaikumsalam Pak. Sehat-sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, sehat tapi lelah ya Pak ya? Ya, Iya, ya ini baik. semua lagi pandemi saat ini. Pak, ini kasus ibu hamil yang kemudian bayinya meninggal, Ibu Ervina, itu memicu perhatian banyak pihak. Bagaimana kemudian hasil evaluasi dari pemerintah daerah Pak untuk kemudian terutama kasus ini tidak terulang lagi untuk masyarakat yang tidak mampu, terutama ibu hamil? Jadi sekali lagi saya ingin meluruskan soal Ibu Ervina itu bukan karena lambat di swab. Jadi ibu itu datang terus diobservasi, ternyata 1 hari sebelumnya memang bayinya udah nggak bergerak, Mbak. Jadi kami di Sulawesi Selatan itu khususnya Makassar, kita ada 4 rumah sakit yang kita udah siapkan ya untuk persalinan. Oke, jadi 4 rumah sakit ini adalah menjadi rumah sakit rujukan jika kemudian Ya, terdeteksi ibunya COVID begitu Pak? iya benar. Dan kita rata-rata sehari itu yang melakukan persalinan itu 1 sampai 2 yang terkonfirmasi positif. Tetapi saya kira sampai hari ini nggak ada masalah lagi ya. Bahkan sekarang ini saya persiapkan lagi 1 rumah sakit kita milik provinsi itu adalah Rumah Sakit Pertiwi, rumah sakit khusus ibu dan anak. Itu akan kita persiapkan khusus untuk COVID. Oke, Pak Nurdin, kalau kemudian orang bertanya sebenarnya perbedaan rumah sakit khusus ibu hamil, ibu dan anak ini dengan rumah sakit biasa begitu yang jadi rujukan COVID, terutama pada apanya Pak? Ya memang kalau COVID kan memang harus dilengkapi APD Mbak ya. Sementara memang banyak rumah sakit kita itu tidak siap untuk menerima pasien COVID. Oleh karena itu memang kita terus melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat, terutama untuk rumah sakit rujukan COVID. Ya, kita punya rumah sakit rujukan dan rujukan utama. Jadi saya kira ini tinggal bagaimana masyarakat harus memahami betul ketika mereka akan melahirkan, dan saya kira sampai hari ini tidak ada kesulitan, ya nggak ada kesulitan. Oke, Bahkan Pak, semua rumah sakit yang ada itu bisa swab. ya, Pak Nurdin, kalau misalnya kita lihat sebenarnya kan masyarakat itu kalau sebuah rumah sakit dijadikan rujukan, itu kan ada timbul kekhawatiran. Nah sekarang Pak Nurdin menambah lagi justru rumah sakit rujukan untuk ibu dan anak, ini untuk ibu hamil. Bagaimana Pak kemudian bisa meyakin begitu masyarakat yang lain yang tidak COVID, ini akan tetap bisa mendapatkan pelayanan dan selamat gitu, aman? Kalau itu sih saya yakin nggak ada masalah Mbak, karena memang yang kita tetapkan rumah sakit rujukan dan rumah sakit rujukan utama itu hanya 5 ya. Cuman memang kita berharap ibu-ibu yang ibu-ibu hamil ini untuk mengantisipasi, kan memang ada jadwalnya. Mereka sudah tahu kapan waktu harus mereka melahirkan. Kalau bisa jauh sebelumnya mereka sudah lakukan swab ya, supaya lebih mengantisipasi. Jadi kita sudah siapin swab di 7 lab, itu gratis. Jadi tidak perlu harus menyiapin uang lagi untuk Pak Nurdin, saya swab. tegaskan di sini, jadi artinya sesuai protokol kesehatan setiap ibu hamil akan melahirkan diwajibkan pemeriksaan COVID-19 swab dan ini gratis ya Pak? Gratis. Kalau saya sih sebaiknya. Dan yang kedua, kita berharap masyarakat juga harus transparan, ya, harus transparan. Seperti yang Ibu Ervina itu,
mereka sebenarnya itu sudah melakukan tes rapid dan dia reaktif kan. Cuman nggak menyampaikan gitu. Oke, Pak Jadi Nurdin, kalau ya, kita lihat trennya untuk angka kehamilan, ini termasuk di Sulawesi Selatan, Makassar dan beberapa kota ini naik dan ini ada juga tren ini di beberapa kota. Kalau Bapak lihat sebenarnya kaitannya tadi menambah rumah sakit rujukan untuk ibu dan anak, apakah memang ada dampak yang sudah ditengarai begitu oleh pemerintah sehingga ini disiapkan lebih lanjut? jadi sebenarnya gini Mbak, mengantisipasi saja kita. Kita mengantisipasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, satu hari itu hanya 1-2 orang aja yang terkonfirmasi reaktif ya, yang akan melahirkan. Yang lain-lain itu normal aja kok semua ya. Jadi banyak rumah sakit penyangga kita itu bisa menerima yang non COVID. Nah, cuman yang COVID ini memang kita sudah siapin 5 rumah sakit ya. Pak Saya Nurdin, kira kalau ya, misalnya kita korelasikan dengan tema program pada malam hari ini, di mana sebaiknya pada saat pandemi ini orang tidak hamil dulu karena resikonya tinggi. Tetapi tadi Pak, data termasuk di wilayah Bapak itu trennya kurang lebih menunjukkan kenaikan. Apakah kemudian ada cara tertentu Pak misalnya untuk mensosialisasikan supaya orang paham bahwa pada saat pandemi ini sebaiknya tidak hamil dulu? Apa misalnya Bapak pakai endorser, selebritis, bagaimana di wilayah Bapak? ya. Jadi itulah dampak karantina Mbak ya. Jadi kita juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan saya kira hampir tak lelah kita, tak henti-hentinya terus melakukan sosialisasi, edukasi ya, bahwa pandemi COVID-19 ini adalah virus yang sangat berbahaya ya. Apalagi saat ini setelah PSBB lepas, ini fase baru ya. Dan saya ingin ingatkan kepada masyarakat, fase baru ini adalah fase yang sangat membahayakan ya. Kalau kita lihat bagaimana perilaku masyarakat, terus tingkat kesadaran ya, kepatuhan, disiplin ini terus turun, Mbak. Ya, Pak terus Nurdin, turun. ini Banyak. Ya. kalau ngelihat penjelasan Bapak, tadi Bapak tidak langsung mengatakan sebenarnya strategi yang jitu apa? Apa mungkin sekarang juga masih mencoba mencari apa sih sebenarnya yang paling tepat? Karena kalau kita lihat ada grafis, angka positif di Sulsel ini masih tinggi Pak. Sepekan terakhir sempat menjadi yang tertinggi bahkan di secara nasional begitu. Nah ini Bapak sempat ketemu Pak Jokowi, apa tanggapan Presiden atas masih tingginya kasus COVID di Sulawesi Selatan? Jadi begini, Pak. Kita kalau mau turunkan sederhana, dikurangi aja PCR. Tapi apa yang kita lakukan hari ini, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden bahwa kita dari awal itu hanya 3 lab, sekarang udah 7 lab. Ini lagi nambah lagi, ada bantuan dari BNPB, 2 PCR. Ini akan kita tambah terus. Kenapa ini kita masifkan? Supaya kita menemukan orang-orang yang berpotensi menularkan. Kalau orang-orang ini semua kita karantina, kan ada rasa aman di masyarakat. Terutama yang orang tanpa gejala. Ya, termasuk orang dalam pengawasan. Ya. Jadi kalau saya jangan lihat tren kasus yang terus naik. Ya, itu akibat karena memang PCR. Nah, walaupun memang kita akui bahwa dampak daripada ketidakpatuhan, ketidakdisiplinan, ditambah lagi protokol kesehatan yang ketat ini mereka sangat mengabaikan. Sehingga tentu penularan akan semakin masif. Ya. Oke, Oleh karena Pak itu, Nurdin, apakah kemudian ada ya, program baru yang hendak dijalankan melihat bahwa peningkatannya tadi Bapak bilang ini mungkin karena memang terdeteksi PCR-nya makin banyak, jadi makin banyak juga orang yang ketahuan terkena virus. Tapi ada program baru nggak sih Pak untuk supaya tadi membuat masyarakat sadar bahwa fase ini mungkin lebih longgar, tapi tetap harus waspada? percaya aja Mbak, insya Allah 1-2 hari ke depan ada strategi baru yang akan kita lakukan. Karena kami juga sangat khawatir ya, karena sekarang ini sebarannya itu sangat masif sekali. Beberapa minggu yang lalu mampu kita kendalikan daerah-daerah. Sekarang dengan mudah mereka
lolos ke daerah-daerah. Ya, saya mengapresiasi ini. Sekarang saya lagi keliling melihat bagaimana masing-masing daerah memprotek daerahnya. Karena saya lihat akhir-akhir ini itu mulai menyebar ke beberapa kabupaten. Kan ini sangat berbahaya. Pak Nurdin, Walaupun apakah kemudian mengganti pejabat wali kota Makassar ini sebagai salah satu langkah karena dianggap lambat untuk menangani COVID-19? ya memang kita butuh pemimpin daerah yang tegas, yang fokus, ya. Saya kira itu. Makanya saya bilang, sebenarnya kalau ada keinginan besar untuk menyelesaikan persoalan COVID di Makassar ini, tentu tidak sulit karena kita punya struktur pemerintahan sampai ke tingkat RT RW, ya. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa masalah COVID di Sulawesi Selatan ini, kalau Makassar bisa selesai, saya kira Sulawesi Selatan ini bisa selesai karena 80% penularan itu dari Makassar. Ya, baik Pak Nurdin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Ya. Pak. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali tentunya di Prime Show with Ira Kusno. Hamil muda itu rawan banyak keluhan. Daya tahan kalian semua nanti bisa turun. Ibu-ibu bisa mual dan buta dan muda terserang COVID-19. Pindah hamil dulu, kawin boleh, nikah boleh, hamil jangan. Ingat ibu-ibu, sekali lagi tunda hamil dulu, kawin boleh, nikah boleh, hamil jangan.